jam 10 tepat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatu wa salaman daiman wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah. Terima kasih Bapak Ibu para peneliti yang sudah hadir memenuhi undangan Puslit ya. Sudah kami ingatkan lewat grup, lewat WA ya, WA grup, Telegram, email dan juga SMS ya. Kita upayakan memang ya mayoritas kita bisa hadir, setidaknya nanti untuk pelaksanaan seminar antara di hari Sabtu nanti bisa terlaksana dengan dari info yang sudah kami share sebelumnya melalui berbagai media bahwa informasi sudah kita posting di web Puslit ya, baik di pengumuman ini maupun di berita ya, ada berita terbaru. Nah, dari informasi yang sudah kami sampaikan, kalau diklik maka akan terbuka seperti ini di laman pengumuman. Perlu kami sampaikan, seminar antara akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 dalam 2 sesi. Awalnya kita rencanakan Sabtu dan Ahad ya, tanggal 5 dan 6. Rencananya itu pagi semua, di Sabtu pagi dan Minggu pagi. Tapi mempertimbangkan beberapa hal, harusnya kita sekaligus saja, jadi di hari Sabtu itu selesai semua. Karena kita memerlukan rekap segera ya, penilaian dari progres penelitian, kemudian nanti direkap, kemudian nanti menjadi bahan laporan yang akan kami sampaikan ke Jakarta. Nah, ada beberapa hal yang sekali lagi sebenarnya sudah kami posting, tapi saya ingatkan sekali lagi di kelas pagi jam 9 sampai jam 12 itu kelas A, B, C, D, dan E. Saya harapkan Bapak Ibu sudah mengetahui ya di mana kelasnya, jangan sampai masuk ke kelas orang lain nanti ya. Nah, di sini bisa diklik, diunduh jadwal di sini. Ketika diklik ini maka akan terbuka. Sebentar, saya pastikan ini bisa dilihat ya, Pak Ibu ya. Bisa jelas Pak. Oke. Jadi ketika diklik akan muncul jadwal seminar antara. Mohon dipastikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan jadwal jam, kemudian kelas, kemudian yang ini yang tidak kalah penting, karena kita nanti full daring ya. Ini bisa diklik, nanti akan terbawa ke ruang kelas online masing-masing. Nah, ada host, misalnya di kelas A Pak Sufriyadi, meskipun beliau ternyata tidak bisa, nanti artinya saya yang akan menggantikan langsung di kelas A sebagai host. Bapak Ibu, kami harapkan 10 menit sebelum acara dimulai di jam 9, sebisa mungkin sebelum jam 9 nanti jam 8.50 ya, mohon bisa sudah bergabung di tautan ini, di link ini. Host akan mengadmit Bapak Ibu masuk ke kelas tersebut. Di sini sekali lagi mohon diperhatikan, ada catatan di bawahnya, semua peneliti harus online melalui tautan atau link di kelas masing-masing minimal 10 menit sebelum jadwal. Apakah semuanya ikut serta, artinya ketua, anggota, dan seterusnya, ya akan lebih baik kalau ikut serta semua. Ya. Tapi in case tidak bisa semua, harus ada yang mewakili di penelitian tersebut. Karena sekali lagi nanti di seminar antara ini akan ada klarifikasi data. Jadi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu serahkan di ketentuan sebelumnya itu bisa jadi ada hal yang diklarifikasi oleh reviewer. Jadi
misalnya ada dokumen yang meragukan, ada dokumen yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, itu saatnya itulah Bapak Ibu punya hak jawab, ya, menjelaskan di hari Sabtu. Nah, yang perlu saya tekankan sekali lagi, di acara hari Sabtu nanti, di seminar antara ini, Bapak Ibu tidak perlu presentasi hasil penelitian. Jadi tidak perlu mempresentasikan hasil penelitian begini, latar belakang, tujuan, manfaat, ini nggak usah. Tujuannya sekali lagi, itu ada jadwalnya sendiri nanti di seminar akhir. Ya. Jadi perlu saya tekankan di sini, bisa jadi masing-masing peneliti berbeda waktunya. Ada yang mungkin yang dari dokumen itu oleh reviewer dinyatakan oke, misalnya tidak terlalu banyak yang ditanyakan, bisa jadi nggak sampai lama. Alokasi waktu yang kita sudah sampaikan ke reviewer, masing-masing orang itu paling tidak 10 menit. 10 menit masing-masing peneliti. Nah, karena itu kalau nanti ditanyakan reviewer terkait dengan data-data dokumen, ya Bapak Ibu mohon bisa menjawabnya. Nah, sangat saya sarankan Bapak Ibu, di hari Sabtu nanti tolong dokumen-dokumen itu juga ada di samping Bapak Ibu, ya. Apakah itu logbook, apakah itu dokumen-dokumen terkait, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada diminta klarifikasi, Bapak Ibu bisa tunjukkan ke ke reviewer untuk meyakinkan, karena sekali lagi ini dinilai Bapak Ibu, ya. Dinilai ketercapaian sejauh ini, sampai bulan ini sudah apa yang dilakukan. Itu catatan yang sekali lagi perlu untuk kita pahami. Kemudian harap memastikan koneksi internetnya lancar, ya, karena kami nggak menjamin juga ini internet di masing-masing lokasi Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak lancar, sebisa mungkin di hari Sabtu itu tolong dipastikan, ya, internetnya itu lancar yang dipakai untuk mengikuti seminar antara. Jadi tujuannya apa? Biar reviewer ketika nanti mengklarifikasi data, menanyakan beberapa hal, itu bisa dijawab dengan baik. Ini poin ketiga, tadi sempat sedikit sudah saya sampaikan, harap mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung penelitian. Dan di sini sangat saya sarankan Bapak Ibu, karena ada catatan khusus yang akan dinilai oleh reviewer itu, ketercapaian Bapak Ibu di dalam melaksanakan penelitian ini. Jadi seandainya, karena sempat saya mendengar informasi dari beberapa orang, ada yang sudah 100% selesai. Nah, tolong Bapak Ibu bisa nanti tunjukkan itu juga ke reviewer, karena ada catatan khusus yang harus diisi oleh reviewer. Jadi ketercapaian kalau ada yang memang sudah selesai, sebisa mungkin di print, ya, nanti tunjukkan ke reviewer bahwa kami sebenarnya sudah selesai sampai tingkat akhir ini. Jadi tinggal mengupload laporan akhir nanti di Tabdimas. Artinya proses itu sudah selesai dalam tahapan. Dan memang kita harapkan seperti itu Bapak Ibu, agar nantinya Bapak Ibu aman, ya, kita semua juga aman dari segi pelaporan keuangan, karena sekali lagi kita pakai uang negara di sini. Dan ini yang menjadi penekanan di pertemuan terakhir kemarin hari Senin itu ada evaluasi PTKIN, ya, se-Indonesia itu dilaksanakan oleh Diktis. Di situ diundang Ketua LP2M, Sekretaris, kemudian Kapuslit, Kepala PSDA, kemudian Kepala Pengabdian Masyarakat, ya. Ada 5 komponen yang mengikuti rapat online, dan di antara penekanannya sekali lagi adalah itu. Jadi semoga di sini bisa kita kita jalankan dengan lancar nanti Bapak Ibu kerjasama. Ya. Sekali lagi mohon nanti dipastikan internetnya lancar, dan link ini jangan sampai nanti salah link.
Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di jadwal ini, ya, ini ada yang saya tuliskan informasi revisi jadwal terbaru. Mohon maaf, ini karena muncul di hari Senin kemarin. Jadi setelah saya katakan tadi pertemuan dengan Dikis, ya, mereka meminta semua penilaian harus selesai di bulan ini, di bulan September. Karena apa? Karena 40% sisa dana, dan Bapak Ibu sudah menerima 60% ini. Nah, sisa dana 40% itu akan dialokasikan di tahun 2021. Seperti saya sampaikan di rapat kita sebelumnya. Syaratnya, sebisa mungkin nilai itu sudah masuk ke Diktis, artinya mereka nanti akan mengecek juga di Tabdimas, ya, 100% itu baru nanti dibayarkan. Jadi kalau peneliti nggak selesai sampai 100%, maka dia tidak mendapatkan 40% sisa dana itu di 2021. Ya, ya tidak bisa kita tuntut juga, misalnya kita sudah 60% mendapat dana, minta dana sisanya, tapi kita nggak selesaikan penelitian, itu tidak bisa. Jadi memang harus selesai 100%. Nah, sekedar mengingatkan lagi catatan yang sebelumnya pernah saya sampaikan, berdasarkan edaran surat direktur, ya, yang Pak Arskal Salim itu di bulan Juni, ya, itu kan ada 3 klasifikasi. Ini sekali lagi memberikan catatan untuk menegaskan kita. Yang pertama, ini Puslit nanti akan melaporkan kelompok yang memang tidak mencapai ketercapaian 60%. Artinya 60% itu dari mana? 60% itu dari dokumen seminar antara, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kan ada logbook dan seterusnya itu, ya, 3 dokumen. Yang tidak mencapai 60%, maka dia harus mengembalikan sisa dana. Jadi selisih dana 60%, kalau Bapak Ibu menerimanya 50 juta, kemudian nanti reviewer menilai ini cuma mencapai 20%. Karena nanti reviewer akan memberikan nilai, Bapak Ibu. Dan ini tidak mungkin terkejar untuk selesai di bulan ini. Nah, kalau memang seperti itu, maka kami akan laporkan, Bapak Ibu, nama-nama yang memang tidak selesai mencapai 60%. Berapa dia harus kembalikan negara, sekian persen, itu kita harus laporkan. Kita berharap tidak ada yang seperti itu, kita harap semua selesai. Berikutnya, kelompok yang kedua, ternyata dia cuma sampai 60%, ya. Nggak sampai 100%, cuma 60%. Ya. Dia ya sudah 60% yang dana yang diterima itu memang menjadi hak milik Bapak Ibu, tetapi jangan menuntut 40% sisanya itu dibayarkan. Nah, ada kategori yang ketiga, ini kita harapkan semuanya nanti kita bisa mencapainya, kategori 100%. Kategori 100% itu sampai laporan jadi, kemudian nanti HKI, macam-macam itu, ya. Itu yang akan kita nilai di akhir nanti tanggal 26, ya. Tanggal 26 September 2020. Ketika ini selesai, maka insya Allah Bapak Ibu aman dan 40% sisanya itu akan dibayarkan di tahun 2020. Dan semoga kita sekali lagi targetnya adalah 100%. Nah, karena itu Bapak Ibu, mohon maaf ada beberapa perubahan, ya. Hari itu rencananya kan Sabtu yang lalu kita adakan seminar antara. Nah, kenapa tidak jadi kita laksanakan? Ternyata setelah saya minta tim, ya, untuk memvalidasi data, banyak yang masih belum sempurna. Kami pahami bisa jadi ada yang kurang mengerti bagaimana mengupload, ya, apa saja komponennya, meskipun sudah disediakan video tutorial, kemudian manual, mungkin ada yang terlewatkan di situ. Nah, karena itu saya ambil kebijakan, sudahlah kita tunda saja, kita pastikan lagi peneliti memenuhi dokumen-dokumen di seminar antara, sehingga kita tidak
ya meminimalisir ya, jangan sampai ada yang mengembalikan dana. Nah, itu sebenarnya tujuannya baik. Makanya kami minta waktu lagi pada Bapak Ibu untuk menyempurnakan itu. Sekaligus mengirim nama-nama yang belum sempurna. Ya. Dan itu sudah selesai di Selasa kemarin. Data-data yang sudah masuk, itu kami sudah minta reviewer untuk melakukan penilaian. Dan itu sekarang ini sudah dinilai, Bapak Ibu. Masing-masing reviewer sedang menilai dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu serahkan. Nah, hari Sabtu nanti reviewer tinggal menindaklanjuti, mengklarifikasi, karena saya sempat juga duduk dengan reviewer, saya tidak sebutkan namanya, tetapi sempat dikatakan, Anton, ini ternyata dokumennya kok masih belum terupload. Ketika dicek itu kok nggak nyambung, datanya tuh nggak nampak gitu. Nah ini saya sudah minta komunikasi secara khusus dengan tim teknis. Tujuannya apa? Bisa jadi ya Bapak Ibu salah uploadnya lagi gitu ya. Udah kita kasih kesempatan perbaikan, rupanya masih salah lagi, bisa jadi kan? Bisa jadi salah. Nah untuk mengklarifikasi yang masih kemungkinan salah itu, sekali lagi ya, kesempatannya adalah di hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa hadir di hari Sabtu itu untuk memastikan ketercapaian penelitian Bapak Ibu, sehingga nanti bisa meyakinkan reviewer untuk memberikan nilai yang jadi itu perlu saya sampaikan. Sebenarnya upload laporan keluaran akhir ini tetap di 22 September sesuai jadwal yang ada di informasi sebelumnya kita sampaikan. Tetapi berdasarkan, nah ini di sini kan upload keluaran akhir ini kan tanggal Kelita Bimas ya, 22 September 2020. Kemudian seminar akhir kan sedianya 3 sampai 4 Oktober ya Bapak Ibu. Tetapi karena di rapat hari Senin yang lalu, dalam minggu ini juga dari Senin kemarin itu, ternyata semua harus sudah masuk di bulan ini nilainya. Karena itu Bapak Ibu, saya sepakat dengan tim, ini harus dipercepat tanggal 26 September. Jadi Bapak Ibu setelah seminar antara, mohon ditindaklanjuti untuk menyempurnakan laporan akhirnya, sehingga di tanggal 22 September nanti bisa memenuhi yang penyerahan online di Kelita Bimas. Tanggal 26 siap-siap kita akan adakan seminar akhir. Jadi sini baru Bapak Ibu presentasi nanti. Bukan di hari Sabtu ini presentasi hasil penelitiannya. Di tanggal 26 inilah Bapak Ibu action nanti presentasinya. Jadi itu beberapa hal penting yang menurut saya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan mohon kerjasamanya karena ini untuk kemaslahatan Bapak Ibu sendiri dan kita semua ya, kita semua di Taran Iri. Kami dari Puslit sudah berupaya semaksimal mungkin. Pertama, beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Soal penyampaian informasi sudah kita upayakan maksimal. Pertama, saya minta ada dikirimkan SMS ya. Itu semoga sudah sempat juga diterima reminder ya, pengingat. Lewat info grup penelitian, itu juga sudah selalu kita update. Dan mohon maaf untuk sementara di situ dibikin tertutup hanya untuk admin yang bisa memposting biar tidak tertimpa informasi. Karena saya sempat mendapatkan informasi, waduh Pak Anton, saya nggak membaca karena sudah tertimpa info-info yang lain ya, info COVID masuk ke situ, info apa-apa yang lain ya. Jadi tidak tidak terbaca. Nah karena itu untuk sementara kita bikin info grup penelitian untuk tertutup ya sementara. Nanti kita buka lagi Bapak Ibu, enggak apa-apa ya. Yang kedua, kita sudah menyampaikan lewat web. Jadi web ini mohon juga selalu dipantau. Ketiga, kita sudah menyampaikan lewat
media WA apapun ya, kalau ada Kawum kita kasih, di Kasera, kita udah upayakan itu. Nah ini kalau satu lagi lewat email, kami juga kirimkan email, meskipun di email itu ternyata banyak juga email yang salah ya, yang pernah diberikan sebelumnya. Jadi artinya sudah kita kirimkan ditolak sama Google karena alamat emailnya itu salah yang diberikan oleh peneliti. Karena kami kan kopi aja, kopi dari apa, daftar hadir dan data yang masuk ke kami. Nah, 4 hal ini, media ini kami sudah coba. Satu lagi Telegram pastinya ya, Telegram kita juga sampaikan. Jadi 5 media kita sudah sebarkan. Kalau ada yang bilang, Pak, kita nggak dapat info, itu mohon maaf, kami juga nggak tahu bagaimana cara menyampaikan informasi lagi. Karena nggak mungkin kami telepon satu persatu. Tapi yang jelas kami sudah membuka diri, berupaya semaksimal mungkin ya, menyebarkan informasi perkembangan Puslit dari beragam media, email, SMS, WA, Telegram, itu sudah kita tempuh. Website kalau memang ini ada yang tidak mendapatkan informasinya, ya kami tidak tahu lagi mau menjawab apa. Sekali lagi kami nggak mungkin menelpon satu persatu. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya buka, seandainya ada pertanyaan. Kalau tidak ya berarti sudah selesai, artinya pertemuan. Sekedar saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jangan terganggu kalau misalnya kami mengirimkan pengingat ya, melalui WA, melalui Telegram, melalui email ya, kemudian melalui ya web, itu web mohon bisa dilihat sekali-kali. Tapi tujuan kami baik adalah untuk bisa ya menyebarkan informasi melalui beragam media ya. Yang tidak bisa kami lakukan kalau ada Bapak Ibu menuntut kami harus menelpon, itu tidak mungkin karena 100 lebih orangnya kan, nggak mungkin kami telepon satu persatu. Jadi mohon diperbanyak maaf, nanti jangan terganggu kalau kami mengingatkan, karena itu demi kepentingan kita bersama. Mungkin ada yang lupa nggak buka WA, nanti tolong lihat SMS. Ada yang lupa lihat SMS, rajin buka WA, rajin update berita-berita macam-macam misalnya, ya silakan nanti lihat di WA-nya. Tapi mohon ada kekhususan di info yang saya sampaikan, itu pasti ada kata-kata nanti update info Puslitpen itu tolong dibaca itu ya. Kalau yang lain nggak dibaca ya itu terserah Bapak Ibu, tapi kami mohon ketika nanti kami postingkan ada tulisan update info Puslitpen tanggal sekian, itu tolong dibaca. Itu saja. Kami mohon kerjasama yang baik, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi pada kesempatan hari ini. Dan semoga hari Sabtu nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri bersama pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon diperbanyak maaf jika ada salah kata dari saya. Pak Yai, saya mohon izin Pak Yai. Assalamualaikum. Salam. Ini saya tutup ya Bapak Ibu ya. G. Baik. Semuanya semoga sukses kita ya. Baik.